sudah mantap Pasti sehat semua ya Bu. Iya, sudah pasti. Iya, Bu Guru juga sehat ya Bu ya di sini ya. Sehat. Iya, adik-adik, Ibu Guru senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah di dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Hang Tuah Pekanbaru untuk minggu ini tanggal 27 Juni 2021. Minggu keberapa Minggu keempat. Iya, minggu Gak keempat. kerasa ya Bu. Kita tanya adik-adik, sudah mandi apa belum? Ibu Elsa udah mandi semua lah Bu Ri. Pakainya rapi ya. Iya. Udah gak boleh sambil tiduran. Betul. Iya Bu. Persiapkan dirinya ya adik-adik ya. Yuk, Jangan kita lupa juga bawa apa Bu? bawa Alkitab dan katekismusnya ya. Supaya ibadahnya boleh berjalan dengan lancar ya. Iya Bu. Nah adik-adik, Ibu Guru mau menyapa dulu nih adik-adik sekolah minggu. Halo, orang Batita. Halo. Hai. Orang satu. Halo. Iya. Tiga. Ibu Guru senang loh jumpa sama adik-adik. Orang tiga, orang Dua. orang empat juga ada gitu Oh, ya. ada ya, orang besar iya, SMP orang besar ya. Nah, adik-adik pagi hari ini kita mau memulai ibadah Ibadah. kita, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebelumnya kita Harus berdoa dulu. Mari adik-adik kita berdoa. Kepadamu Tuhan yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan percayakan untuk kami lewati. Pagi hari ini kami bersuka cita, kami hendak memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah kami. Kami mengundang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami, supaya ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang penuh sukacita dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, hadirlah di dalam ibadah kami, supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat boleh menyenangkan hati-Mu. Kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita angkat satu pujian. Oke, adik-adik, semuanya adik-adik, berdiri makin berdiri, ya. adik-adik. Semangat nyanyinya. Adik-adik sekolah minggu, untuk memulai ibadah kita mau angkat satu pujian yang berjudul Halo Halo, Hello Hello, Hola Hola. Semua bangkit berdiri. Ayo berdiri. Semangat ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab kamu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi adik-adik ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita akan mengucapkan titah yang ke-10. Yuk adik-adik yang belum hafal, buka katekismusnya. Mari adik-adik sama-sama nanti kita mengucapkan. Iya, udah buka belum? Udah ya Bu El ya? Udah ya, Bu. Iya, yuk sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Ya, titah ini apa ya artinya Bu El? Adik-adik, mari kita dengarkan maksudnya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu
jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Nah, itulah titah untuk minggu hari ini ya adik-adik ya. Iya, WL. Sekarang ini kan sudah minggu keempat. Ya betul Bu Rin. Berarti masih ayat bulanan masih tetap ya Bu ya. tetap. Oke. Kira-kira WL anak adik-adik sekolah minggu sudah hafal ya atau belum? Sebagian mungkin ada yang udah, ada yang belum kali Bu Rin. gitu ya. Nah, adik-adik untuk minggu ini ayat bulanan kita masih tetap di 1 Korintus 13 ayat 5. Yuk, mari sama-sama kita ucapkan Bu Yuk. Rina. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Iya Bu WL. Adik-adik pasti sudah hafal ya. Iya. Nah, sebentar lagi kita akan menyaksikan video ayat bulanan yang dikirimkan oleh adik-adik sekolah minggu kepada guru-guru sekolah minggu. Iya. Nah, mari adik-adik kita saksikan ya. Ayo, selamat menyaksikan. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terima kasih. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terima kasih. Ayat bulanan pada bulan Juni tertulis pada 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Adik-adik sekolah minggu, Ibu Guru mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat bulanannya. Nah, Ibu Guru masih tetap menunggu kepada adik-adik yang belum mengirimkan video ayat bulanan. Masih ada waktunya dan bisa ditayangkan untuk minggu depan. Iya Bu WL. Terus kepada mama papa, ibu guru juga mengucapkan terima kasih karena telah membantu membuat proses pembuatan videonya serta pengirimannya kepada ibu guru.
Kemudian ibu guru mau mengingatkan ya, jangan lupa dalam membuat videonya posisi HP-nya harus landscape, tidak berdiri. Ya, latar belakangnya juga ya, Bu Rin. Latar belakangnya cari yang polos dan yang rapi. Satu lagi harus hafal dan suaranya kuat dan jelas. Nah, adik-adik bisa dimengerti kan? Iya, Bu El. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan memuji Tuhan. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita puji Tuhan dengan sukacita. Iya, semangat ya adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita angkat kidung pujian kita dari buku Ende Sekolah Minggu yang berjudul Buku Nabadiai. Mau bangkit berdiri, semangat ya adik-adik. Salam sehat bagi kita semua, secara khusus anak-anak Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih pada hari ini, hari yang Tuhan jadikan bagi kami, sehingga kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan mengajari kami, supaya kami mengerti firman-Mu, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang disayangi orang tua, dan juga menjadi anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi firman Tuhan bagi kita secara khusus anak-anak Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 7. Biarlah saya sendiri yang membacakannya. Tolong didengarkan anak-anak ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa
tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua tidak terkecuali orang Kristen, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Baik itu anak sekolah minggu, baik itu papa mama, kakek nenek, paman, tante, abang dan adik, semuanya kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan, kita pengikut Tuhan, harus kita contoh, harus kita teladani perbuatan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupnya. Kira-kira apa rupanya perbuatan Tuhan Yesus di dalam hidupnya selama Dia di tengah-tengah dunia ini? Yang bisa kita lihat adalah perbuatan Yesus itu adalah yang nyata mengasihi sesama kita manusia. Dan Yesus Kristus menolong siapapun, tidak terkecuali yang di kota, yang di desa, yang kaya, yang miskin, yang ganteng, yang cantik, yang jelek, semua tanpa melihat latar belakang. Yesus itu adalah sayang dan mengasihi kita semua. Dan Yesus itu jujur. Itu yang perlu kita contoh. Itu yang perlu kita teladani di dalam kehidupan kita. Yesus itu juga sayang kepada orang tuanya. Sayang kepada papa dan mamanya. Sayang kepada keluarganya. Ya. Tentu kita pun harus sayang kepada orang tua kita. Anak-anak sekolah minggu harus sayang kepada orang tua kita. Karena orang tua kita itu sayang kepada kita. Orang itu bekerja keras untuk kita. Dan kita disekolahkan. Bersusah payah, berjerih payah untuk kebutuhan keluarga. Supaya anak-anaknya kelaknya nanti menjadi orang yang hebat. Yesus itu adalah juga yang harus kita contoh kita teladani adalah jujur. Tidak mau berbohong. Selalu jujur. Dikatakan apa yang benar dan dikatakan kalau salah itu adalah tetap salah. Itu alasan. Makanya dikatakan orang Kristen itu, anak-anak sekolah minggu itu harus mencontoh, diteladani adalah Yesus Kristus. Katakan tadi bahwa yang harus kita teladani adalah karena Yesus itu memberikan kasih karunia. Itulah kasih karunia diberikan kepada kita semua manusia yang berada di dunia ini. Itu yang kita contoh bahwa memang Yesus Kristus itu adalah penolong. Dia mengorbankan dirinya sendiri demi dosa kita diampuni. Dan kita anak-anak Tuhan harus meniru ajaran Tuhan Yesus yang dilakukan di dalam hidupnya. Dan kita pun di dalam hidup kita harus kita lakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu, yaitu mengasihi sesama teman, peduli kepada sama teman, tidak bisa berbohong dan saling menolong. Tahukah anak-anak? Tahukah kalian kenapa dikatakan seperti itu harus saling mengasihi? Karena di zaman Yohanes
ada waktu itu ajaran-ajaran yang berlawanan, yang bertentangan, yang membawa masalah, yang membawa tekanan kepada orang-orang Kristen. Mereka jahat dan dikatakan itu adalah guru-guru palsu. Guru-guru palsu itu dibilangnya bahwa ajaran Tuhan Yesus itu tidak benar. Cobalah, dari manalah mereka tega-teganya mengatakan bahwa ajaran Tuhan Yesus itu tidak benar? Padahal mereka bukan Kristen. Mereka bukan anak-anak Allah. Tentu yang mengenal Yesus itu hanya anak-anak Allah. Tetapi mereka mengatakan yang dikatakan Yesus itu tidak benar. Datanglah si Yohanes untuk menguatkan orang Kristen, supaya mereka jangan terpengaruh apa yang dikatakan orang yang jahat itu, apa yang dikatakan guru-guru palsu itu. Dikatakannya tetaplah bersikap baik, jangan hiraukan itu, karena mereka tidak mengenal siapa sebenarnya Allah, tidak mengenal siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu. Jadi kalau tidak dikenalnya, kenapa mereka mengatakan itu? Jangan hiraukan, tetaplah percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Kita sudah diajari melalui firman-Nya pada saat ini, pada minggu ini, diajari kita supaya anak-anak Tuhan itu hidup di dalam Tuhan. Bersikaplah sebagai anak-anak Tuhan dengan cara mengasihi sesama kita, mendoakan sesama kita, dan peduli kepada orang lain. Jadi anak-anak sekolah minggu harus sayang kepada sesama kita manusia. Sayang kepada mama, sayang kepada orang tua, sayang kepada semua manusia. Karena itu sudah ada contoh, sudah ada menjadi teladan bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu kita lakukanlah yang terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih atas sapaan firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan. Ajarilah kami supaya kami melakukan yang terbaik, karena kami pengikut-Mu, karena kami adalah anak-anak-Mu. Supaya di dalam kehidupan kami tetap setia mengikut Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa, dan rajin melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kami. Berkati kami semua, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami sekolah minggu, berkati juga kami Tuhan. Berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada kami kekuatan, selamatkan kami semua Tuhan dari pandemi ini. Kami sudah lama bergumul, sudah lama minta belas kasihan-Mu. Sedengkanlah telinga-Mu Tuhan, dan jawablah kami supaya kami terbebas dari pandemi ini. Kami pulih seperti sedia kala, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah di bait suci-Mu. Biarlah melalui ibadah live streaming ini menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik tadi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Inam Diakones. Waduh, kalau ibu mau tahu, masih ingatkan pesannya? Yuk kita tanya Bu El yuk. Iya, adik-adik tadi Ibu El rasa mendengarkan juga dengan serius ya Bu ya, Iya, Bu. Dengan senang hati.
bahwa firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebagai anak sekolah minggu harus meneladani Yesus. Nah, bagaimana cara meneladani Yesus itu? Sangat mudah. Contoh, tidak mengganggu teman. Iya, Bu. Contoh, tidak mau melakukan yang jahat. Iya, Bu. Apalagi ya kira-kira Bu Rina ya? Oh, menghormati orang tua juga itu salah satu yang- bukti meneladani Yesus loh. Iya, itu yang paling utama ya, adik-adik. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Ya, adik-adik sekolah minggu sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan dengan sukacita. Mari adik-adik bangkit berdiri adik-adik. Berdiri, tetap semangat ya. Sambil kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, kita mau angkat satu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 179 yang berjudul Salib Itu. Adik-adik tiru gerakan ibu ya. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah berada di akhir ibadah. Ibu guru mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus memberi kesehatan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, walaupun adik-adik sekarang masih dalam liburan, tapi pesan ibu guru tetap jaga kesehatan ya. Dengan cara apa? Mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetap semangat ya. Iya benar adik-adik, Ibu Guru Sekolah Minggu mengucapkan selamat kepada adik-adik yang hari ini atau minggu yang lalu sudah mengambil rapor dan sudah naik kelas ya. Nah, bagaimana ini rapornya? Bagus, pasti bagus ya, Bu ya. Iya, adik-adik, walaupun nanti adik-adik berada di kelas yang baru, jangan lupa untuk tetap semangat belajar ya adik-adik ya.
Dan jangan lupa untuk tetap terus berdoa agar supaya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali belajar di sekolah seperti biasa. Benar Bu Hera. Adik-adik sekolah minggu, Ibu Guru mengingatkan, adik-adik jangan lupa menyampaikan persembahannya kepada orang tua supaya diantar ke gereja. Bisa juga menyampaikan persembahannya melalui QRIS, rekening Gereja HKBP Pekanbaru. Nah, tetap Ibu mengajak adik-adik sekolah minggu, mari kita dukung channel ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru supaya adik-adik yang ada di rumah tetap dapat notifikasi yang terbaru. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Selamat